bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Ajra Konita Nadi Putri. Saya dari kelompok 2 kelas 6A Manajemen SDM. Saya di sini ingin menjelaskan tentang visi dan misi organisasi. Materi yang pertama, definisi visi dan misi. Visi dan misi adalah fondasi yang tak tergantikan dalam membimbing dan memberi arah pada sebuah organisasi. Pentingnya visi dan misi terletak pada kemampuannya untuk menyilami, menggerakkan, dan mengarahkan semua anggota organisasi ke arah yang sama. Visi memberikan pandangan jauh ke depan yang membantu organisasi untuk tetap fokus pada tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai di masa depan. Sementara misi memberikan kerangka kerja yang konteks untuk mencapai visi tersebut. Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, organisasi dapat mengkoordinasikan upaya, menginspirasikan karyawan, menarik kemampuan kepentingan, dan mengukur kemajuan mereka yang lebih efektif. Materi selanjutnya, apa pengertian visi? Visi organisasi adalah penyataan yang menggambarkan cita-cita dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Ini mencerminkan gambaran yang jelas dan inspirasional tentang masa depan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Materi selanjutnya, apa pengertian misi? Misi organisasi adalah penyataan dan menjelaskan tujuan inti dan tujuan utama yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Ini merangkum alasan eksistensi organisasi, bidang fokusnya, dan kontribusi yang ingin diberikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Komponen penting visi. Yang pertama, visi sebagai pedoman. Visi organisasi berfungsi sebagai panduan untuk semua anggota organisasi. Ini memberikan arah yang jelas dan tujuan yang menyelami bagi setiap individu yang terlibat dalam organisasi. Yang kedua, membangun identitas organisasi. Visi organisasi membantu dalam membangun identitas dan citra organisasi. Ini mencerminkan nilai-nilai inti, tujuan, dan aspirasi yang dipegang oleh organisasi. Yang ketiga, inspirasi dan daya tarik. Visi organisasi memiliki daya tarik yang kuat dan mampu menginspirasi orang-orang yang bekerja menuju mencapai tujuan bersama. Materi selanjutnya, komponen penting misi. Yang pertama, tujuan utama. Misi organisasi menjelaskan tujuan utama yang ingin dicapai. Ini memberikan motivasi berupa pencapaian sosial, ekonomi, atau lingkungan tertentu yang ingin diperjuangkan oleh organisasi. 2. Lingkup kegiatan. Misi organisasi mencakup bidang fokus atau lingkup kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Ini melibatkan penjelasan tentang jenis layanan atau produk yang disediakan oleh organisasi dan siapa yang dilayani. 3. Nilai dan prinsip inti. Misi organisasi mencerminkan nilai-nilai inti dan prinsip yang dipegang oleh organisasi. Ini melibatkan prinsip-prinsip moral, etika, atau keyakinan yang membimbing kegiatan organisasi. Yang keempat, kontribusi pemangku kepentingan. Misi organisasi menjelaskan kontribusi yang ingin diberikan kepada pemangku kepentingan. Materi selanjutnya yaitu ada 5 perbedaan visi dan misi. Yang pertama, fokus dan jangka waktu. Visinya berfokus pada gambaran jangka panjang masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Ini mencerminkan tujuan besar dan inspirasional yang ingin dicapai dalam waktu yang lebih lama. Misinya berfokus pada tujuan inti dan tujuan utama yang diinginkan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek. Misi lebih spesifik dan operasional dalam sifatnya.
Yang kedua, level abstraksi. Visinya bersifat konseptual dan melibatkan aspek yang lebih luas seperti nilai-nilai inti, identitas, dan arah strategi organisasi. Misinya bersifat lebih kompleks dan terkait dengan kegiatan harian serta kontribusi yang ingin diberikan oleh organisasi. Yang ketiga, inspirasi dan orientasi. Memberikan inspirasi dan semangat kepada anggota organisasi. Ini membantu menciptakan semangat, energi, dan motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Visi menciptakan arah strategi dan membantu organisasi untuk berpikir jauh ke depan. Misinya memberikan orientasi operasional yang jelas. Misi menentukan fokus utama organisasi, bidang kegiatan, dan kontribusi yang ingin diberikan kepada pemangku kepentingan. Yang keempat, lingkup. Visinya mencakup pandangan yang lebih luas tentang tujuan jangka panjang dan aspek yang mencakup organisasi secara keseluruhan. Visi bertujuan yang lebih besar dan melibatkan semua elemen organisasi. Misinya lebih berfokus dan spesifik, mencerminkan tujuan inti yang ingin dicapai oleh organisasi dalam lingkup kegiatan tertentu. Terakhir, atau 5, komunikasi dan penggunaan. Visinya sebagai alat komunikasi kepada pemangku kepentingan eksternal seperti pelanggar, investor, atau masyarakat umum. Ini membantu menciptakan citra dan identitas organisasi yang kuat. Misinya sebagai alat internal mengarahkan kegiatan sehari-hari, mengambil keputusan, dan rencana tindakan. Misi membantu mencapai tujuan yang dinyatakan dalam visi. Jadi, dari materi tersebut saya akan simpulkan tentang visi dan misi organisasi, yaitu berfungsi sebagai panduan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi operasional. Visi memberikan gambaran masa depan yang ingin diraih, sementara misi menjabarkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Keduanya harus arah agar organisasi dapat berkembang secara efektif dan mencapai tujuannya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak lumpuh dari kesalahan. Sebelum saya tutup, saya punya satu motivasi untuk kalian. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan kita. Mari kita terus belajar berkembang bersama. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari diskusi ini. Beli kain, buat kebaya merah, hadiah pacar. Cukup sekian presentasi saya. Semoga acara berjalan lancar. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, cukup saya tutup presentasi dengan salam. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan lain hari. Sekian dari presentasi saya, sekian dari materi saya. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah, see you. Kissy face, sexy phone, but I'm trying to kiss your lips for